kali ini kita akan membahas topik buat para pejuang buah hati. Buat ibu-ibu yang sudah menikah selama setahun atau lebih, yang sudah rutin berhubungan suami istri namun belum juga berhasil untuk memiliki buah hati, mungkin perlu untuk dilakukan pemeriksaan untuk menilai kesuburan. Apa hal yang penting untuk pemeriksaan ini? Sebenarnya ada 3 yang perlu dinilai, yaitu rahimnya, terus saluran yang menghubungkan antara rahim dan ovarium atau indung telur yang disebut dengan tuba. Dan kemudian tentu saja ovarium atau indung telur, tempat di mana tempat telurnya berada. Apa aja pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk mengecek 3 organ penting ini? Oke, yang pertama adalah histerosalpingografi. Ini dilakukan melalui pemeriksaan foto ronsen dengan memberikan suntikan cairan kontras dari dalam vagina sehingga bisa dinilai apakah tuba itu lancar, apakah cairannya bisa diantarkan ke indung telur atau lebih tepatnya mungkin ke dalam rongga abdomen atau ada sumbatan. Yang kedua adalah melalui USG transvaginal. Ini bisa menilai komposisi uterus dan juga indung telur. Meskipun kalau hanya dengan menggunakan USG transvaginal tunggal, itu mungkin agak susah untuk menilai kelancaran salurannya, sehingga diciptakanlah tindakan yang disebut dengan SIS atau Saline Infusion Sonohysterography. Ini prinsipnya sama seperti histerosalpingografi tadi, yaitu dengan memberikan cairan kontras dari dalam vagina, kemudian menilai kelancaran saluran tuba, tapi ini tentunya dengan menggunakan USG transvaginal. Yang ketiga adalah histeroskopi. Apakah ibu-ibu pernah mendengarkan histeroskopi? Ini adalah pemeriksaan canggih dan bisa dilakukan melalui secara office atau di dalam poliklinik saat ibu sedang melakukan pemeriksaan. Ini dengan menilai langsung komposisi dari dinding rahim sampai ke saluran itu dengan kamera. Ini mirip seperti laparoskopi ya. Sekarang pada sudah tahu ya tentang laparoskopi, itu operasi mini surgery yang kita bisa langsung melihat ke dalam organ-organ reproduksi melalui kamera kecil. Tapi tentu sedikit mungkin masih mahal dan relatively masih belum semua tempat ya tersedia. Dan yang terakhir tentu saja dengan laparoskopi. Tapi laparoskopi ini dengan melakukan microsurgery dari atas perut. Jadi mungkin sedikit invasif ya, meskipun tetap pemulihannya lebih cepat. Hal ini dibutuhkan untuk ibu-ibu yang memang sudah dicurigai faktor tubanya atau saluran yang menghubungkan antara rahim dengan indung telurnya ini agak bermasalah, sehingga pilihan laparoskopi ini umumnya dilakukan buat ibu-ibu yang mau tahu apakah salurannya bagus atau tidak, sekalian kalau nanti misalnya tidak bagus, misalnya sudah terjadi infeksi, bisa dilakukan tindakan. Itu keunggulannya ya. Oke, sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat.